Halo teman-teman, kenalin, nama aku Fadia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di sini aku mau berbagi pengalamanku terkait tugas dari Ibu Rumini yang mengampu mata kuliah Success Skill. Nah, di sini aku mau cerita pengalaman pahitku sih sebenarnya. Waktu kecil gitu ya. Nah, jadi dulu itu aku tomboy banget ya teman-teman, tomboy banget, bener-bener yang kayak aku tuh nggak pernah mainan mainan anak cewek gitu, kayak masak-masakan, mainan boneka itu bahkan jarang sekali gitu ya. Nah, biasanya tuh aku mainan sama anak cowok, terus mainannya tuh mobil-mobilan, sepak bola, ya kayak gitu. Nah, karena aku udah biasa mainan sama anak cowok dan mainan cowok, kok mainan cowok, bentar, mainan kayak mobil-mobilan gitu lah maksudnya. Hal ini tuh berdampak pada aku ya, jadi aku tuh tomboy banget. Waktu masuk sekolah itu kebiasaan-kebiasaan itu tuh masih ada gitu. Jadi dari aku TK sampai MI kelas 2 itu aku berantem terus kayaknya sih, setiap hari gitu, sama teman-temanku yang cowok yang nakal-nakal gitu kan. Ya pasti dulu waktu SD atau MI banyak kan anak-anak yang nakal-nakal gitu. Nah, aku tuh sukanya tuh ngelindungin teman-teman cewekku gitu loh. Kalau ada yang dinakalin, dijailin, nah aku tuh kayak ngelindungin, terus kayak nantang banget. Kamu tuh kenapa kok godain temanku gitu kan. Akhirnya seringlah berantem di situ. Nah, dari TK sampai kelas 2 MI itu aku tuh ya fine-fine aja sih sebenarnya. Punya banyak teman dan ya berhubungan baik dengan mereka. Tapi waktu naik ke kelas 3 MI, semuanya itu berubah banget. Nah, teman-temanku yang dulu aku lindungin itu mulailah bikin geng-geng. Ya, teman-teman pasti tahu lah. Waktu dulu tuh ada geng-geng yang anak cewek yang centil-centil gitu loh. Nah, di situ karena ya aku tomboy dan aku ngerasa nggak pas aja gitu ikut geng mereka, jadinya aku nggak punya geng sama sekali dan akhirnya aku nggak punya temen. Nah, dari kelas 3 MI itu aku nggak punya teman, menyendiri. Ya, akhirnya aku dibully gitu loh. Dibulinya tuh bukan karena aku nggak punya teman ya, tapi malah aku tuh dibully karena barang-barang yang aku punya itu lebih bagus daripada mereka. Soalnya gini ya teman-teman, aku tuh sekolah di desa yang notabene itu anak-anaknya yang mohon maaf sekali kurang mampu atau bahkan kekurangan seperti itu. Nah, pada saat dulu itu saya dianggap mampu dan punya barang-barang yang lebih baik lah daripada mereka. Nah, misalnya nih aku punya kotak pensil baru, nah keluarin kan, terus mereka kayak, ih kotak pensilnya aku baru, terus dideketin lah, diejek-ejek, terus sampai sering dirusak gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu iri dengan barang yang aku punya. Nah, di situ tuh aku cuma diem, nggak berani ngomong ke orang tua aku karena ya pasti nanti bakal selesai sendiri lah, bakal nggak dibully lagi lah gitu kan. Malahan tetap berlanjut dan semakin parah gitu loh. Yang tadinya cuma dibully sama satu geng cewek itu akhirnya merembet ke anak-anak cowok. Mungkin mereka masih punya dendam atau gimana ya, waktu dulu aku ladenin mereka gelut bareng gitu. Nah, akhirnya sampai satu kelas tuh membuli aku gitu. Di situ aku mulai merasa nggak nyaman, tapi tetap belum berani bicara ke orang tua. Sampai akhirnya orang tua aku tuh tahu dan mindahin aku ke SD di dekat rumah yang ya mungkin di atasnya, status sosialnya tuh di atasnya MI lah. Ya, anak-anaknya tuh dari orang tua yang berada. Tetapi bukannya aku lebih baik di sana, nggak dibully lagi, tapi malah sebaliknya, tetap dibully, bahkan lebih parah. Ranahnya itu udah sampai kak kelas gitu loh, udah bukan teman sekelas lagi tapi sampai kak kelas. Nah, di SD itu aku nggak bertingkah yang macem-macem ya teman-teman. Ya layaknya anak baru gitu loh, diem di pojokan, belum berani interaksi. Tapi setiap aku pulang sekolah itu selalu dihadang sama kak kelas, terus ditanyain, kamu anak baru ya, coba lihat sini tasnya apa aja. Nah, isi tasku dibuka semua, buku-bukunya diliatin, disobek-sobekin, ya macam-macam itulah. Nah, sampai akhirnya tuh aku mogok masuk sekolah sekitar 1 atau 2 minggu. Nah, di situ
ya orang tua aku bingung lah ya, mau gimana anaknya, masa nggak sekolah gitu kan. Akhirnya aku mutusin yo daripada di SD yang lebih parah, ya mending aku balik lagi ke MI gitu, walaupun ya sama tetap dibully juga, tapi ya kali aja nanti udah nggak dibully gitu kan. Akhirnya aku pindah ke MI, ya tetap sama, tetap dibully, tetapi ya satu dua aku punya teman lah akhirnya. Terus pembulian ini tuh terjadi sampai aku lulus MI. Nah di situ kayak aku ngerasa, oh aku harus nunjukin nih ke teman-teman aku yang membuli aku gitu, bahwa aku tuh bisa lebih baik daripada mereka. Nah akhirnya pembuktiannya itu aku lakuin pas UN. Terbukti waktu itu aku masuk 5 besar UN tertinggi gitu di sekolah, dan ya masuk SMP yang lebih baik daripada teman-temanku yang membuli aku gitu. Nah mungkin pelajaran yang bisa aku dapetin dari pengalamanku ini, bahwa mungkin dari sisi si korban pembulian dulu ya, bahwa ya memang korban pembulian tuh nggak berani ngomong langsung ke orang sekitar atau orang terdekat. Karena apa? Dia pasti akan merasa takut kalau ngomong bakalan buliannya akan semakin menjadi-jadi gitu, atau bahkan berkurang. Kalau berkurang itu alhamdulillah ya, tapi kita tuh lebih takut kalau nambah dibully lagi gitu. Nah untuk sisi dari orang tuanya mungkin lebih ngajak anaknya buat cerita sih. Nah karena aku tuh anaknya tuh tertutup ya teman-teman, sama orang tua, sama orang-orang di sekitar itu tertutup banget, jadi jarang banget ngomongin masalah yang aku hadepin. Terus ya itu berakibat ke aku nggak mau cerita pembulian yang aku alami. Nah mungkin itu aja dulu teman-teman, pengalaman yang bisa aku share ke kalian semua. Semoga korban pembulian kita dapat bangkit lagi, semangat lagi, bisa interaksi lagi. Dan buat teman-teman yang membuli temennya, tolong udah stop gitu ya, karena itu nggak bagus banget buat si korban. Nah itu aja teman-teman, terima kasih, dadah.